Ilmu bedah untuk semester 8 Fakultas Kedokteran, Ilmu Bedah. 1. Definisi ilmu bedah. Ilmu bedah adalah cabang kedokteran yang mempelajari tentang diagnosis, pengelolaan, dan pengobatan penyakit atau kondisi medis dengan pendekatan prosedural atau operasi. Tujuan utama dari ilmu bedah adalah untuk mengobati penyakit yang tidak dapat diatasi dengan pengobatan medis konservatif, serta untuk memperbaiki kondisi fisik pasien yang terpengaruh oleh cedera atau penyakit. 2. Tujuan pembelajaran ilmu bedah pada semester 8. Tujuan pembelajaran ilmu bedah adalah untuk mempersiapkan mahasiswa agar mampu memahami prinsip dasar pembedahan dan teknik-teknik yang digunakan dalam prosedur bedah. Mengetahui indikasi dan kontraindikasi tindakan bedah. Melakukan manajemen pasien bedah, baik praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif. Mampu menangani komplikasi yang mungkin timbul pasca operasi. Memahami prinsip-prinsip anestesiologi dasar yang mendukung tindakan bedah. 3. Materi utama dalam ilmu bedah. 3.1. Pengantar ilmu bedah. Sejarah ilmu bedah, menelusuri perkembangan ilmu bedah dari zaman kuno hingga modern. Fokus pada kemajuan teknik dan alat bedah, serta peningkatan keselamatan pasien selama pembedahan. Prinsip dasar bedah, asepsis, prosedur untuk mencegah infeksi dengan menjaga kebersihan area pembedahan. Sterilisasi, proses menghilangkan mikroorganisme patogen melalui berbagai metode. Autoclave, disinfektan, anestesiologi, pemahaman tentang jenis anestesi, lokal, regional, dan umum, serta prinsip-prinsip dasar pemberian anestesi. 3.2. Teknik bedah dasar, insisi, prosedur memotong jaringan kulit atau jaringan lainnya untuk mencapai area yang diperlukan. Teknik pemotongan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan jaringan yang tidak diinginkan. Diseksi, memisahkan atau memotong jaringan di sekitar organ atau struktur anatomi untuk mengakses area yang diinginkan. Suturing, penjahitan. Teknik menjahit luka setelah prosedur bedah untuk memperbaiki integritas kulit dan jaringan di bawahnya. Terdapat berbagai jenis jahitan yang digunakan sesuai dengan jenis luka dan area tubuh. Hemostasis, penghentian perdarahan baik dengan teknik mekanik, termal, atau kimia untuk mengendalikan perdarahan selama atau setelah prosedur bedah. Drainase, prosedur untuk mengeluarkan cairan atau nanah dari luka atau rongga tubuh setelah pembedahan untuk mencegah infeksi dan komplikasi lainnya. 3.3. Manajemen pasien bedah, penilaian pasien praoperatif. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang,
laboratorium, radiologi, untuk menilai status umum pasien. Identifikasi faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan alergi terhadap obat atau anestesi. Konsultasi dengan spesialis terkait, misalnya anestesiolog, kardiolog, atau internis, jika diperlukan. Pengelolaan anestesi, anestesi umum, digunakan untuk prosedur besar dan melibatkan tidur total pasien. Anestesi lokal dan regional, digunakan untuk prosedur kecil di mana pasien tetap sadar, namun bagian tubuh tertentu mati rasa. Protokol bedah, persiapan ruang operasi dan tim medis. Pemilihan alat bedah yang tepat dan prosedur aseptik. Penyusunan rencana operasi dan komunikasi dengan pasien dan keluarga terkait prosedur yang akan dilakukan. 3.4. Prosedur bedah umum. Berikut adalah jenis-jenis pembedahan yang sering dilakukan dan dipelajari pada semester 8, pembedahan abdominal, apendektomi, pembedahan pengangkatan usus buntu. Umumnya dilakukan pada pasien dengan apendisitis akut. Kolesistektomi, pengangkatan kandung empedu, sering dilakukan pada pasien dengan batu empedu yang menyebabkan nyeri atau infeksi. Herniografi, pembedahan untuk memperbaiki hernia, yaitu kondisi di mana organ atau jaringan tubuh menonjol keluar melalui dinding tubuh. Pembedahan toraks, lobektomi, pengangkatan bagian dari paru-paru yang terinfeksi atau terpapar kanker. Pembedahan jantung, seperti pemasangan bypass koroner, CABG, untuk pasien dengan penyakit jantung koroner. Pembedahan ortopedi, fraktur dan patah tulang, penanganan patah tulang dengan menggunakan metode fiksasi eksternal atau internal, seperti pemasangan plat dan skrup. Penggantian sendi, hip, knee replacement. Pembedahan untuk mengganti sendi yang rusak, umumnya pada kasus osteoartritis. Pembedahan onkologi, kanker payudara, pembedahan untuk mengangkat tumor payudara atau mastektomi pada kanker payudara. Kanker kolorektal, pembedahan pengangkatan tumor usus besar pada kanker kolorektal. 3.5. Komplikasi bedah, infeksi luka, salah satu komplikasi paling umum setelah operasi, yang memerlukan penanganan antibiotik. Pendarahan yang berlebihan dapat terjadi selama atau setelah operasi dan membutuhkan penanganan segera. Trombosis dan emboli, pembekuan darah yang dapat berpindah ke paru-paru, atau jantung, stroke, seringkali dicegah dengan pemberian obat antikoagulan. Kegagalan penyembuhan luka terjadi apabila luka tidak sembuh dengan baik, baik karena infeksi, ketegangan berlebih pada jahitan, atau gangguan sirkulasi darah. Shock,
Kondisi darurat yang membutuhkan stabilisasi cairan dan perawatan intensif. 3.6. Perawatan pascaoperatif, pemantauan pascaoperatif, pemantauan tanda vital, status kesadaran pasien, serta adanya komplikasi seperti perdarahan atau infeksi. Manajemen nyeri, pengelolaan nyeri pasca operasi dengan obat analgetik dan teknik non-farmakologis seperti terapi fisik atau blok saraf. Pencegahan komplikasi, mobilisasi awal untuk mencegah trombosis vena dalam, DVT. Pemberian antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi. Pemantauan luka dan drainase untuk memastikan penyembuhan yang baik. 4. Praktikum dan pelatihan klinis, keterampilan bedah dasar. Mahasiswa akan dilatih untuk menguasai teknik-teknik dasar bedah seperti jahitan, pemotongan, diseksi, dan penggunaan alat bedah. Simulasi bedah. Pelatihan melalui simulasi prosedur bedah menggunakan model atau simulasi komputer untuk meningkatkan keterampilan teknis tanpa risiko pada pasien. Rotasi klinis. Mahasiswa akan melakukan rotasi di berbagai departemen bedah, bedah umum, ortopedi, onkologi, untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam menangani pasien yang memerlukan pembedahan. 5. Evaluasi pembelajaran, ujian teori, menguji pengetahuan mahasiswa mengenai teori dasar pembedahan, jenis-jenis operasi, komplikasi, dan prinsip manajemen pasien bedah. Praktikum dan penilaian keterampilan, mahasiswa dinilai berdasarkan keterampilan mereka dalam teknik pembedahan dasar dan kemampuannya dalam mengelola pasien bedah. Diskusi kasus klinis. Diskusi mengenai kasus nyata pasien bedah yang dihadapi, termasuk analisis diagnosis, indikasi bedah, teknik pembedahan, serta manajemen pasca operatif.